Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasni Farida dari kelas MN19C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu reksadana. Reksadana intinya adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain atau investor mengumpulkan dana kita jadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lain, misalnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, jenis reksadananya itu menentukan kemana uang itu diinvestasikan. Di Indonesia sendiri biasanya ada 4 jenis reksadana yang bisa ditemui. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Kalau kita masuk ke reksadana ini, pasar uang ini, uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Untuk yang jenis ini, mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat hutang. Yang ketiga, reksadana saham. Untuk jenis ini uang kita 80% ke atas akan dibelikan ke saham. Yang terakhir, keempat, ada reksadana campuran. Sesuai dengan namanya, untuk reksadana ini uang kita masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Dalam reksadana ini ada plus minusnya. Plusnya adanya manajer investasi. Jadi kita lebih baik menginvestasikan di reksadana karena harapannya kepada sang manajer investasi ini kita bisa menitipkan uang kita ke mereka dan mereka akan mikir caranya gimana untuk disertifikasi ini, bagaimana caranya untuk dapat keuntungan maksimal. Yang kedua ada reksadana bisa dibeli eceran. Dengan uang yang relatif kecil yaitu dengan 100.000 kita sudah bisa mulai beli reksadana. Instrumen keuangan kalau kita beli sendiri, kalau misalkan dalam deposito, kita bisa dapat uang deposito tinggi kira-kira setara dengan reksadana pasar uang itu biasanya minimal kita harus masukin uang 1 miliar. Kalau di obligasi beli sendiri umumnya minimal kita harus beli kelipatan 5 juta atau bahkan 50 juta bisa masuk ke obligasi. Kalau di saham kita minimal harus masuk 1 lot atau 100 lembar dan harganya itu sangat tergantung saham. Bisa saja harga selembarnya itu 50.000 dan umumnya broker pun mengharuskan kita melakukan penempatan dana 5 juta untuk bisa mulai beli saham. Yang ketiga, jasa perencanaan pajak. Jadi bisa kita bandingkan dengan deposito misalnya di mana kita harus menunggu jatuh tempo dulu baru bisa dicairkan. Lalu dalam reksadana ada minusnya. Yang pertama ada fee. Yang pertama itu ketika kita transaksi atau mengikuti mensubscribe atau beli biasanya dimulai dengan dari 1% sampai 3%. Yang kedua ketika kita redeem atau menjualnya bisa mulai dari 0,5% sampai 1%. Yang kedua kinerja dari manajer investasi. Bisa juga saat-saat dimana manajer investasi yang kita pilih ini tidak menghasilkan kinerja yang diinginkan. Misalnya kinerja kita kalah dibanding produk lain dari manajer investasi sebelah, atau bahkan bisa saja reksadana saham kinerjanya bisa lebih buruk daripada indeks saham. Yang ketiga ada NAB belum transaksi. NAB harga reksadana ini yang kita lihat di reksadana atau di menu reksadana yang ada di bank, misalnya NAB sama dengan total dana yang dikelola dan dibagi dengan total unit. Selanjutnya ada risiko reksadana. Dalam risiko reksadana ini ada 3 yaitu pasar uang, pendapatan dan campuran, dan reksadana saham. Dalam pasar uang ini mirip dengan bunga deposito dan risikonya sangat rendah. Kalau dalam pendapatan dan campuran ini mulai masuk obligasi dan saham. Lalu ada risiko menengah dan ada risiko nilai investasinya berkurang. Dalam reksadana saham, risiko reksadananya 80% di saham. Terus risikonya tinggi, kinerjanya juga mirip dengan IHSG. Lalu 95% tidak bisa mengalahkan IHSG. Lalu cara beli reksadana ini bagaimana sih? Ada 2 cara dalam membeli reksadana. Kita bisa mulai dari bank atau perusahaan sekuritas dan e-commerce. Kalau dalam bank ini kita bisa online membelinya. Kalau misalkan dalam perusahaan sekuritas dan e-commerce bisa lewat website seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya, atau bisa juga dengan website khusus seperti Bareksa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.